Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Baca baik-baik sahabat. Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Jadi Tuhan meminjam pisau cukur sahabat. Tuhan meminjam pisau. Ini bahasanya begitu kan? Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur. Tuhan akan mencukur kepala. Sahabat, di mana-mana yang kita pahami mencukur itu rambut. Ini mencukur kepala. Tapi jangan ketawa, jangan ketawa. Ini kitab suci. Padahal Muhammad berkata, saya tidak bisa membaca. Ini nabi kok, ini nabi pilihan Allah kok nggak bisa baca wahyunya sendiri. Wah, ini saya ajarin ke anak TK ya. Anak TK aja paham. Ya. Untuk membuktikan bahwa baca tidak harus berhadapan dengan teks atau tulisan. Coba. Silakan cari, dekatin ya, anak TK, anak taman kanak-kanak atau anak playgroup. Ya. Anak PAUD. Lalu Anda suruh, nak, coba baca doa sebelum makan. Sekali lagi saya ulangi, nak, coba baca doa sebelum makan. Pasti dia akan membaca doa sebelum makan. Apakah anak itu melihat tulisan? Tidak. Apakah anak itu mencari buku? Tidak. Langsung saja baca. Berarti anak mengerti baca itu seperti apa. Tidak harus melihat tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada ilah yang hak, yang layak, yang patut, yang pantas untuk diibadahi selain Allah Sang Pencipta, yang tiada sekutu baginya, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada setara dengan dia. Allah tidak mungkin lahir dan mati mengenaskan. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah bukan yang digantung oleh makhluknya. Dia tidak mungkin lahir. Dia tidak mungkin mengalami derita dan kematian. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Dia tidak terimajinasi, tidak tergambar oleh kemampuan berpikir manusia. Dia terlalu maha sehingga tidak terjangkau oleh imajinasi manusia. Itulah Rabb, Tuhan Sang Pencipta. Jika dia bisa digambarkan dalam bentuk, warna, dimensi, berarti dia bukan Tuhan Sang Pencipta. Dia hanya Tuhan-Tuhanan. Jika dia mengalami kematian, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan mustahil mengalami kematian. Dia Maha Kuasa. Maha Kuasa tidak mungkin mengalami penderitaan. Tidak mungkin mengalami penistaan, tidak mungkin mengalami kematian, hinaan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang buruk tidak mungkin tertimpa kepada Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta. Pahami itu. Ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya merespon iklan-iklan Oten. Mereka rupanya bersemangat mengunjungi channel saya, luar biasa ya. Walaupun pengunjung channel saya nggak begitu banyak, tetapi Oten ternyata konsen di sini. Luar biasa, karena begitu saya tahu, oh ternyata konsen mereka menyimak channel saya, maka saya bersemangat jadinya ya. Semangat untuk merespon apa yang diiklankan oleh Oten tentang agama mereka sini. Ya, baik. Di sini kembali saya akan
respon ya. Sebelumnya saya membuat video ini menjawab Oten, menyoal malaikat Jibril dan seterusnya ya. Dan ternyata em, yang mau mengajukan pertanyaan itu ternyata semakin sering mengunjungi channel saya. Iya. Dan kupikir kemarin setelah saya posting ini, dia makin berusaha untuk merespon apa yang saya jadikan konten di video. Ternyata enggak. Dia malah ngomongin yang lain. Wah, nah ini. Padahal saya sudah siapkan celah-celah khusus supaya dia bisa masuk dan itu kesempatan juga digebukin. Ternyata enggak. Dia enggak manfaatkan. Padahal saya sudah siapkan jurus untuk ngegebukin ya. Sayang sekali. Dia malah ngomongin yang lain. Ya, ten. Baik. Tidak komentarnya sangat banyak di sini nggak apa-apa ya. Silakan iklankan keyakinan Anda di sini gratis. Kupikir Anda yang bernama si brother ini punya channel yang besar, yang bagus gitu ya untuk mengcounter, untuk menjawab komentar-komentar atau postingan saya, video saya. Ternyata enggak. Saya berharap itu ya. Ya, silakan bikin channel supaya Anda bisa mengcounter apa-apa yang saya sampaikan di channel ini. Enggak apa-apa, bagus. Ternyata enggak. Lalu Anda ini siapa? Anda punya kemampuan apa? Kok bisa-bisanya seperti gini ya? Ya, kalau hanya jadi penggembira, hanya si leader, cheerleader, penggembira, pemandu sorak, ya enggak asik. Enggak asik banget. Ya, harusnya Anda bikin channel sehingga Anda bisa menyampaikan, mengiklankan, mempromosikan cara bertuhan Anda sehingga kita bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan baik. Dan begitu ya, walaupun akan merespon atau mereaction dari channel. Baik. Ya, saya akan mulai dari bawah kayaknya nih komentarnya makhluk satu ini begitu. Semangat ya. Saya kadang-kadang tengok tak jawab satu dua kemudian karena saya kesibuk ya. Tapi dia begitu banyak, tidak apa-apa. Artinya dia konsen. Nah ini, saya mulai dari mana nih banyak sekali. Ya, di sini aja kayaknya ya. Mulai dari sini. Mana sih? Oh ya ini komentar kemarin setelah saya posting merupakan respon dari komentarnya dia. Ternyata dia kemudian menulis ini. Ya saya senang sekali begininya. Dia akhirnya mempromosikan juga keyakinan kekristenan karena saya gebuk habis-habisan. Nah sekarang saya baca satu persatu poin demi poin yang merupakan respon saya. Nah tentang malaikat Jibril yang mendatangi Muhammad di Gua Hira, ternyata begini saja tanggapannya ya. Diulang lagi. Iya, diulang lagi. Tapi nggak apa-apa. Kemampuan Oten memang seperti itu dan mereka juga nggak natural kok. Mereka hanya mengutip dari mana atau copy dari mana masukkan di sini. Tapi mereka nggak begitu paham, gitu ya. Oke, di sini dia menulis, oke pertama kontenmu bahas adalah perbandingan antara kematian Yesus yang kamu anggap lelucon dengan Muhammad yang digenjot malaikat Jibril sebanyak 3 kali untuk membaca surah Al-Alaq 1-5. Padahal Muhammad berkata, saya tidak dapat membaca. Ini kok Nabi pilihan Allah nggak bisa baca wahyunya sendiri. Oke, jadi di sini ada bagian hampir nggak ada yang baru ya. Ya, saya membuat perbandingan itu maksudnya supaya dia juga mikir. Yang begini kok dibilang aneh, tetapi ketika ada Tuhan dianggap mati kok dianggap aneh, ya. Itu lucunya ya. Nah, tapi untuk kematian Yesus sendiri itu jelas nggak lucu, sama sekali nggak lucu. Kematian kok dianggap lucu. Yang lucu itu kalau Tuhan itu dianggap diimani bisa mati. Nah itu baru lucu ya. Karena nggak mungkin Tuhan mengalami nasib tragis seperti itu. Ya. Kemudian hanya bagian ini mungkin sedikit saya respon.
Ya, padahal Muhammad berkata saya tidak bisa membaca. Ini nabi pilihan Allah kok nggak bisa baca wahyunya sendiri, wahyunya sendiri. Nabi nggak punya wahyu, wahyu itu dari Allah, gitu ya. Oke, mungkin maksudnya Nabi kok nggak bisa baca, itu mungkin intinya ya. Baik, perlu saya komentarin kayaknya ya. Yang pertama perlu Anda pahami bahwa tahu arti Iqra nggak? Nampaknya dia nggak ngerti. Baca ya Indonesianya. Iqra, paham arti Iqra? Iqra itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi baca. Nah, baca itu harus berhadapan dengan tulisan atau naskah. Kalau Anda berpikir begitu berarti Anda nggak ngerti ya. Ya. Jadi memang kamu pikir Iqra itu diterjemahkan bahasa Indonesia membaca, tetapi bukan berarti bahwa harus berhadapan dengan tulisan atau naskah. Parah ya kalau nganggap begitu. Baca itu nggak harus berhadapan dengan naskah tulisan, bro. Tidak harus berhadapan dengan naskah atau tulisan. Jadi kalau buta huruf nggak bisa baca. Berarti Anda yang kurang piknik. Orang baca doa. Apa lihat tulisan? Tidak. Dukun baca mantra. Apa lihat tulisan? Tidak. Orang buta baca Al-Quran. Apa lihat tulisan? Tidak. Orang ibadah. Orang sholat. Baca firman Allah. Apa lihat tulisan? Tidak. Nabi Muhammad bisa membacakan seluruh ayat Al-Quran. Satu kitab yang pernah beliau terima. Apa lihat tulisan? Tidak. Bocah di Afrika. Sudah tahu belum? Ya. Bocah di Afrika membaca dan menjelaskan makna ayat Al-Quran. Padahal belum pernah melihat tulisannya seperti apa. Membaca juga namanya. Orang di kegelapan bisa membaca Pancasila. Bisa? Ya. Karena baca bukan soal tulisan. Kalau Anda mikir baca berarti harus ada naskah tertulis di hadapan Anda, maka yang buta huruf nggak bisa membaca. Sesungguhnya Anda sedang tak mengerti makna membaca atau Iqra. Jadi membaca, Iqra itu maknanya sangat luas, sangat luas. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Mendung hitam bisa dibaca? Akan terjadi hujan. Ada tulisan? Tidak. Domba teriak-teriak minta apa? Rumput. Ya. Gembala bisa membaca. Domba teriak-teriak berarti lapar. Minta dibawa ke padang rumput untuk ngerumput. Ada tulisannya? Tidak. Itulah Iqra. Iya. Jadi kalau bilang, "Bu, Nabi tidak bisa membaca." Kenapa bisa disuruh baca? Itu artinya orang nggak paham, dipikir suruh baca itu disiapkan sodorkan A, B, C, D. Aduh, binaan Saulus. Ya. Jadi bukan seperti itu membaca yang disebut dengan Iqra. Iqra itu sangat luas. Iqra dalam bahasa Arab bukan sekadar membaca. Iqra itu bermakna bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, membaca diri sendiri, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi seperti itu Iqra. Iqra bermakna menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui. Mengetahui ciri sesuatu. Membaca teks tertulis maupun tidak tertulis. Itulah Iqra. Ya. Percaya nggak bahwa makna Iqra itu seperti itu? Makna membaca seperti itu percaya nggak? Kalau nggak percaya silakan buktikan. Silakan buktikan. Gini saya ajarin ya. Ya ini saya ajarin kayak anak TK ya. Anak TK aja paham. Ya.
untuk membuktikan bahwa baca tidak harus berhadapan dengan teks atau tulisan. Coba, silakan cari, dekatin ya, anak TK, anak taman kanak-kanak, atau anak playgroup, ya, anak PAUD. Lalu Anda suruh, nak, coba baca doa sebelum makan. Sekali lagi saya ulangi, nak, coba baca doa sebelum makan. Pasti dia akan membaca doa sebelum makan. Apakah anak itu melihat tulisan? Tidak. Apakah anak itu mencari buku? Tidak. Langsung saja baca. Berarti anak mengerti baca itu seperti apa. Tidak harus melihat tulisan. Ya. Terus Anda dekatin anak SD. Anak SD yang masih imut-imut, kelas 1 SD. Usianya baru 6 tahun, 7 tahun. Ya. Suruh baca Pancasila. Nah, tolong bacakan kakak Pancasila ya. Saya yakin pasti dia langsung membaca. Nggak pakai nyari tulisan. Langsung dia sebut Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan seterusnya. Berarti si anak TK, si anak SD ngerti makna baca. Paham baca itu seperti apa. Tidak harus melihat tulisan. Tidak harus disodori naskah. Langsung baca. Anak SD, anak TK ngerti, kok Anda tidak? Aduh, parah, brother. Parah lu. Arti baca aja nggak ngerti. Jadi ketika Muhammad didekap oleh Jibril, diperintah untuk Iqra, bukan dilihatkan huruf untuk dibaca. Lus. Macam ibu ngajari anak. Bukan seperti ibu guru ngajari anak sedang baca abjad. Bukan, parah lu bro. Ya, mana baca aja lu kagak tahu. Berani, nekat banget komentar di kanal saya ya. Padahal makna baca aja dia nggak ngerti. Pantas saja, tetap aja menyembah sesama manusia. Nalarnya belum diupdate, nalarnya belum diupgrade sih ya. Seperti itu. Ya. Nabi Muhammad SAW bisa membaca Al-Quran tanpa melihat tulisan. Karena Al-Quran itu bukan tulisan. Bukan tulisan. Ya. Allah berfirman, disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW bukan dalam bentuk tulisan. Bukan. Tulisan itu apa? Tulisan di kertas, di suhuf, di mushaf itu hanya media yang terdokumentasikan. Bukan itu yang Al-Quran. Ya, itu hanya media. Ya, hanya media mendokumentasikan apa yang jadi firman Allah. Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam dalam sholat, beliau membacakan begitu banyak ayat Al-Quran. Didengarkan oleh sahabat. Ya, didengarkan oleh sahabat yang hadir di situ yang mengikuti jamaah sholat. Yang mereka juga sebagian besar telah menulis dan menghafalnya. Dan Nabi ketika membaca, saking panjangnya sahabat mengira udah mau ruku nih. Ya, kan membaca Al-Quran itu dalam posisi berdiri. Nah, karena panjangnya, para sahabat mengira makanya udah mau ruku. Ternyata bacanya masih berlanjut. Itu menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad SAW membaca ayat demi ayat suci Al-Quran panjang. Beliau hafal satu kitab. Walaupun dia tidak bisa membaca teks. Apa melihat tulisan? Tidak. Ayat Al-Quran dihafal dan dibaca dari zaman ke zaman sampai sekarang. Bahkan hingga akhir zaman. Hingga akhir zaman insya Allah Al-Quran tetap lestari. Tak pernah putus generasi penghafalan. Lah kok bisa? Ya iyalah. Kan Muslim setiap sholat baca Al-Quran. Ya.
Mau naskah tulisannya dimusnahkan, lenyap satu dunia ini, lenyap ayat suci Al-Quran dalam bentuk mushaf, Muslim tidak akan kehilangan Al-Quran. Kenapa? Dihafal. Penghafalnya apakah cuma di Arab? Tidak, di seluruh benua, di seluruh dunia penghafal Al-Quran banyak. Ya. Walaupun nggak semuanya menghafal satu kitab, tetapi setiap Muslim dia pasti hafal ayat Al-Quran, walaupun nggak semuanya. Kenapa? Karena setiap sholat harus membaca Al-Quran, harus dihafal, harus dibaca. Iqra. Tidak berhenti hanya di lafaz, tetapi juga ada terjemahannya, ada tafsirnya. Ya. Sedemikian rupa. Itulah Iqra. Bagaimana dengan kitab lain? Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Begitu naskahnya dimakan rayap, ayatnya lenyap. Sampai hari ini banyak banget ayat-ayat kosong, ayat-ayat kosong di kitabnya tetangga sebelah. Lebih kasihan lagi, satu ayat yang ada pun diterjemahkan berbeda-beda. Diterjemahkan berbeda-beda. Nggak percaya? Nggak percaya? Nih, saya akan lihatkan buktinya. Jadi saya tidak sekedar ngomongnya. Saya akan lihatkan buktinya bahwa tinggal terjemahannya saja berbeda-beda. Terus gimana memahami mana yang benar? Tinggal terjemahannya. Saya akan tunjukkan ya. Makanya harus ikro bro, jangan sekedar baca. Nah, kalau Anda nanti paham, tentu siap-siap jadi mu'alaf. Oke? Ya. Ini saya akan tunjukkan ayat kita buka kitab Yesaya pasal ke-7 ayat ke-20. Saya akan tunjukkan sahabat bagaimana problem terjemahan. Oke, ini kelihatan? Ya, ini kitab Yesaya pasal ke-7 ayat ke-20. Coba kita baca baik-baik ya. Jangan ketawa, ini ayat suci. Ini ayat suci, jangan ketawa ya. Walaupun saya juga nggak nahan ya, maafkan diriku. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Baca baik-baik sahabat. Ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Jadi Tuhan meminjam pisau cukur sahabat. Tuhan meminjam pisau. Ini bahasanya begitu kan? Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Yakni Raja Asyur. Tuhan akan mencukur kepala. Sahabat, di mana-mana yang kita pahami mencukur itu rambut. Ini mencukur kepala. Tapi jangan ketawa, jangan ketawa. Ini kitab suci. Mencukur kepala. Bukan rambut lu ya, jelas ya, ini kepala ya. Mencukur kepala, bukan rambut, bukan. Kalau rambut biasa lah ya. Tapi karena ini kitab suci, mencukur kepala. Saya membayangkan kalau di sebuah pemangkas rambut, di salon gitu ya, di depannya ditulis melayani cukur kepala, saya yakin nggak bakalan ada yang mau masuk. Kepalanya dipangkas. Ya. Kepalanya dipangkas. Tapi ini kitab suci. Bagaimana kepala bisa dicukur? Dipangkas kepalanya, hilang. Pulang sampai di leher. Kepalanya hilang, udah dipangkas, sudah dicukur kan? Kepala. Masya Allah. Ini ayat luar biasa sahabat.
Saya nggak mengganti loh ya. Saya nggak mengganti, nanti dikira penistaan. Ini ayatnya jelas. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Ya, ini pahanya siapa yang dicukur? Bulu pahanya siapa? Kalau begini kan seolah-olah Tuhan itu laki-laki, punya bulu pahanya tebal, makanya harus dicukur ya. Kemudian punya janggut. Nah, gitu ya. Anda sendiri lebih. Yang jelas ini sudah ketemu ya poinnya. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Dan dengan menggunakan apa? Pisau pinjaman dari seberang sungai Efrat. Saya nggak tahu ini pisau cukurnya sudah dikembalikan belum ya? Dan sampai berita ini diturunkan belum ada informasi bahwa pisau cukurnya itu dikembalikan. Oke, ini terjemahan baru 1974. Iya. Nah, sekarang kita masuk di ayat versi terjemahan lain. Pada hari itu, Tuhan akan mencukur dengan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat. Tadi dipinjam. Ini pinjam ya. Ini pinjam. Sekarang berubah menjadi disewa. Kalau pinjam itu berarti dia nggak harus membayar kan gitu ya. Pinjam, kembalikan dalam bentuk aslinya lagi. Nah, sedangkan disewa, kalau disewa kan harus bayar ya. Di sini pinjam, di sini sewa. Mana yang benar, Toten? Brother, yang benar yang sewa apa pinjam nih? Yang serius. Iya, serius nanya. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur. Rambut dan bulu kaki. Bulu kaki. Tadi bulu paha, sekarang berubah menjadi bulu kaki. Ya. Aduh, pusing nggak? Tadi pinjam, sekarang sewa. Tadi cukur kepala, sekarang pisau cukur nggak disebutkan lagi. Oh, untuk rambut ya, yaitu Raja Asyur. Rambut. Nah, ini benar nih. Rambut yang dicukur. Nah, bulu kaki. Kaki itu bulu apa rambut sih? Setahu saya kalau bulu itu bebek, ayam, unggas gitu ya. Katanya rambut ya. Tapi ini bulu kaki. Oh, ini kitab suci. Jangan. Pasti bener ini ya. Aduh, luar biasa nih terjemahan ya. Pisau cukur itu juga akan memangkas janggut. Ya. Jadi berbeda lagi ya. Versi terjemahan baru, ayatnya lain lagi. Sekarang kita buka perjanjian di terjemahan lama. Sama nggak dengan terjemahan baru? Maka pada hari itu akan dicukur Tuhan. Waduh. Maka pada hari itu juga akan dicukur Tuhan. Dicukur Tuhan. Tuhannya dicukur. Kepala Tuhan dicukur. Wah, ini bahaya. Gak ngerti ya. Ini Oten yang bisa menjelaskan ini. Pada hari itu juga akan dicukur Tuhan dengan krempangi sewaan. Nah, ini sewa. Bukan pinjam ya. Sewa. Mana yang benar? Sewa apa pinjam? Terjemahan lama sewa. Terjemahan baru pinjam. Dari seberang sungai, yaitu dengan Raja Asyur. Akan segala rambut yang di kepala. Nah, ini benar ya. Yang dicukur itu rambut bukan kepala. Masa cukur kepala? Yang benar aja ten. Ya, akan segala rambut yang di kepala dan akan segala roma. Roma itu bulu. Sampai yang pada kaki dan lagi janggut pun. Aduh, luar biasa terjemahan ya. Oke. Pinjam, sewa. Kepala, rambut. Ya kapan itu sama ya? Sekarang kita masuk ke terjemahan baru. BIS, terjemahan Indonesia sehari-hari. 1985. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu badan. Aduh, ini lain lagi sahabat. Tuhan akan menyewa Raja Asyur untuk memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur. Sama enggak dengan ini? Beda lagi terjemahannya. Ini yang disewa malah Raja Asyur. Tadi yang disewa apa? Pisau cukur. Ini yang benar yang mana? Yang disewa atau dipinjam ini Raja Asyur apa? Pisau cukur. Di bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan Bible bahasa Indonesia sehari-hari ini lain lagi.
Tuhan akan menyewa Raja Asyur memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur. Di atas ada Israel nggak? Nggak ada. Tiba-tiba muncul di sini ada Israelnya. Nah, oh, memperlakukan Israel seperti seorang tukang cukur yang mencukur habis semua rambut dan bulu di badan. Bulu paha nggak ada, bulu janggut lagi, bulu di badan. Berarti termasuk bulu betis, termasuk bulu tangan, bulu kaki, bulu dada. Aduh, ini menyewa Raja Asyur. Jadi bukan lagi barang itu tadi ya bisa cukur, tapi raja yang disewa. Di seberang sungai Efrat, Efratnya hilang. Nggak ada kan? Aduh, luar biasa nih terjemahannya. Terus di MILT 2008. Pada hari itu Tuhan akan mencukur dengan pisau cukur disewa. Disewa lagi. Dari seberang sungai Efrat, dari seberang sungai Efratnya enggak ada ya. Yaitu Raja Asyur. Kepala dan rambut kaki. Kepala dan rambut kaki. Tadi paha. Ini kaki. Dan dia juga akan membersihkan janggut. Mirip-mirip ya. Tapi tetap aja beda ya. Kemudian Sileber 2011. Pada hari itu, Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, untuk mencukur rambut dan bulu kaki. Pisau itu pun akan memangkas janggut. Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa. Ini disewa. Jadi dipinjam itu ternyata hanya terjemahan baru, yang lainnya rata-rata sewa. Padahal kita tahu ya, sewa dan pinjam itu berbeda ya. Tapi di sini jadi ya. Kemudian versi AVB 2015, pada hari itu Tuhan akan menggunakan pisau cukur yang disewa dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, untuk mencukur rambut dan bulu kaki. Pahanya lain lah, bulu kaki. Pisau itu pun akan memangkas janggut. Inilah problem terjemahan. Untungnya Muslim punya kitab suci Al-Quran, ada original teksnya. Ada ayatnya dihafal. Asli bahasa Arab sesuai dengan Nabi yang berbahasa Arab. Kemudian yang lain adalah terjemahan. Sehingga keaslian Al-Quran sampai hari ini terjaga. Bukan hanya ditulis tapi juga dihafal. Dihafal. Sehingga jika ada kesalahan terjemah dalam Al-Quran, maka Muslim dengan sangat gampang sekali mengetahui, woi salah terjemah, oi ini salah nih. Yang salah bukan Al-Qur'annya, tetapi terjemahannya. Naskah Al-Qur'an, original teksnya yang dibaca dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Plorote, dari benua Asia, Afrika, Eropa, Australia, semuanya sama. Sehingga jika ada mencoba memalsukan, membuat naskah baru, membuat lafaz baru, membuat terjemahan baru, gampang sekali diketahui. Kenapa? Muslimnya hafal. Itulah luar biasanya. Nah sekarang, sedangkan yang ini, Yesaya sudah beda-beda nih. Ya kan? Beda-beda. Setiap terjemahan versinya beda-beda. Lalu pertanyaan, mana yang benar nih? Di antara terjemahan ini, mana yang benar? Nggak bisa diketahui mana yang benar. Kenapa? Original teksnya mana? Tidak akan bisa dipastikan mana yang benar kalau nggak merujuk pada merujuk pada original teksnya. Ayo, saya tanya, tantang kepada Oten, tantang kepada pendeta atau pastor yang paling gundul, paling botak, paling jenius. Di antara ini mana terjemahan yang paling benar? Yang sesuai dengan original teksnya. Pasti tambah botak. Ya kan? Makanya saya bisa buktikan bahwa perlunya Iqra. Iqra tidak sekedar baca, tetapi juga harus dipahami, ditelaah, diteliti. Begitu, itulah Iqra. Masya Allah. Allah menggunakan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Indah sekali. Mau diterjemahkan di mana-mana, original teksnya diikut serta.
Kalau ada kesalahan terjemah, dengan gampang diketahui. Karena original teksnya ada. Gak cuma di teks, tapi juga dihafal. Itulah Muslim. Kitabnya lestari, insya Allah hingga akhir zaman. Wah, ini membedakan dengan yang lain. Sahabat. Ya. Ini baru kita baca ini Muhammad tidak bisa baca ini, saya pembahasan sudah begitu panjang dan sangat mudah dipahami bagi yang berpikir. Yang nggak mikir ya, kalau Anda nggak paham, jangan salahkan yang lain, tapi salahkan diri Anda sendiri. Mau baca aja Anda nggak ngerti artinya, kalah sama anak TK dan SD. Kasihan deh lo. Ya, makanya masuk Islam supaya Anda berpikir. Karena di Islam kita diajari berpikir. Tidaklah kamu berpikir. Berpikir itu wajib. Bukan sekedar dogma, bukan sekedar doktrin. Tetapi juga diajak berpikir. Itulah Islam. Allah menantang setiap umatnya untuk berpikir. Tidak hanya sekedar dogma, doktrin. Berpikir. Itulah yang membedakan Islam dengan yang lain. Nah, panjang ya.